Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahaba li alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna syarrad dawabi 'indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Hadirin jamaah subuh rahimahullah, puji serta syukur senantiasa hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kita setelah mematikannya. Mudah-mudahan Allah tetap mencurahkan petunjuk serta pertolongannya kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan mampu menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Semua itu kita lakukan, kita laksanakan atas dasar karena Allah semata. Hadirin rahimahullah, mohon maaf tadi Ustadz Yanto SPDI salah sebut. Sebenarnya Ustadz atau senior-senior saya yang lebih pas berdiri di sini. Mohon maaf, sekaligus mohon dimaklumi karena di sini lingkungan kampus sekarang sudah universitas, jadi harusnya penyampaiannya yang sistematis dan seterusnya. Tapi mohon maaf, saya nyampaikannya tidak karuan alias sembarang kita nyampaikannya. Untuk itu mohon dimaafi sekaligus mohon dimaklumi. Saya teringat ayat Allah mengatakan inna syarrad dawabi, sungguh ada di antara makhluk yang paling jelek indallahi, di sisi Allah atau menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina kafaru, orang-orang yang kafaru, yang kafir, yang ingkar. Fahum, kenapa mereka? La yu'minun, karena tidak beriman. Kalau hanya sebatas iman, orang non muslim sekalipun iman. Tapi iman dalam Islam, yang dikehendaki oleh iman dalam Islam adalah konsekuensi yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya iman di dalam masjid, iman di dalam rumah, tapi di luar rumah tidak beriman. Di dalam masjid khusyuk beribadah, tapi di luar rumah atau di kegiatan lainnya kita bermaksiat kepada Allah. Hadirin rahimahumullah, maka di dalam Islam itu ada iman yang tauhid. Begitu tauhid, esensi dari tauhid itu menyembah
tunduk, taat, patuh, minta tolong hanya kepada Allah. Begitu diberikan kepada yang lainnya, maka sebenarnya dia tidak beriman dan tidak bertauhid. Makanya Allah berfirman, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala ya'lamuna, apakah mereka tidak tahu annallaha ya'lamu, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui ma yusirruna, apa-apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka katakan atau ungkapkan. Wa minhum ummiyina, dan ada di antara mereka ummiyuna yang buta huruf, la ya'lamunal kitaba, tidak memahami kitab mereka. Dalam tafsir di keterangan dalam kitab Taurat atau orang-orang pada zamannya, illa amaniyah, kecuali hanya menurut angan-angan mereka. Wa minhum, dan di antara mereka itu illa yadunun, hanya menduga-duga. Sementara dalam Islam satu kepastian, setiap Allah mengatakan dalam Al-Quran pasti berlaku, pasti akan terjadi. Jadi dalam Islam keyakinannya kira-kira mungkin tidak ada. Islam dalam Al-Quran itu satu kepastian kebenaran, bukan yang dalam angan-angan atau dalam menduga-duga saja, bukan. Islam itu kebenaran. Begitu tidak Islam, tidak akan benar, tidak akan mendapatkan kebenaran. Benar itu tidak kita monopoli umat Islam. Sebenarnya sejak Adam alaihissalam sampai Rasulullah Muhammad SAW, penyampai kebenaran al-haq sampai hari kiamat. Jadi tidak bisa kita ragukan lagi kebenarannya. Namun seringkali kita soleh secara pribadi, kita soleh sendirian, sementara bau saling bantu membantu, saling ingat mengingatkan. Hadirin rahimakumullah. Makanya Allah berfirman, kalau tadi di dalam Quran surah halaman 12 sebelah kiri paling atas ayat 77 dan 78. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surah ke-10 ayat yang 106 atau kiri paling bawah halaman 220. Wala tad'una min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Wala tad'u min dunillahi, dan janganlah kalian menyembah selain Allah ma la yanfa'uka, yang tidak bisa memberikan manfaat, wala yadurruka, dan tidak juga memberikan madarat atau adab atau siksa. Fa in fa'alta, maka jika kalian berbuat demikian, fa innaka, maka kalian idzam minadz zalimin, kalian termasuk orang-orang yang zalim. Hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya kalau kita berikrar, makanya syahadat itu amat sangat fundamental.
Karena begitu orang menyebut syahadat atau mengucapkan kalimat syahadat, maka dia siap dengan segala konsekuensinya. Jadi tidak hanya sebatas karena ingin nikah kemudian bersyahadat, tapi sangat urgent, sangat mendasar, tidak main-main. Makanya dalam sejarah pada zaman Rasulullah itu berat orang untuk bersyahadat karena konsekuensinya luar biasa. Harus kita terjemahkan dalam kehidupan nyata. Tidak ada dalam kita beribadah mahdoh, tidak. Tapi dalam segala perilaku, dalam seluruh aspek kehidupan. Makanya dalam Islam itu yang dianut ajaran Allah dan Rasulnya. Juga dituntut lagi dengan ikhlas. Ikhlas tok tapi tidak sesuai aturan, tidak berlaku dalam Islam. Harus sesuai tuntunan, harus benar, kemudian juga ikhlas. Itu baru jadi amal ibadah. Mulai dari kehidupan atau awal orang berumah tangga dengan cara-cara jahiliyah. Mulai dari yang tukar cincin, mohon maaf ini saya singgung, sebab ini tradisi, oke. Tradisi yang sejalan dengan Islam, kita bukan anti adat, anti tradisi, bukan. Tapi yang nyata-nyata selaras dengan Islam, oke. Tapi yang nyata bertentangan dengan akidah kita, ya tentu kita jauhi, kita tinggalkan. Tradisi apa itu tukar cincin? Belum jadi apa-apanya sudah pegang-pegang ganti cincin. Mohon maaf, ini terus berlaku. Nah ini kalau terjadi di lingkungan ustadz, lingkungan keluarga besar Universitas Muhammadiyah Bero, kan citranya seperti apa ini? Belum berhenti di situ, lanjut lagi. Nanti setelah 7 bulanan mandi 7 kembang. Ajaran mana itu? Coba, ada yang tahu kitab apa kira-kira? Dari kitab apa itu? Mujorobat atau Primbon atau Joyoboyo? Ini umat Islam yang amalkan. Tidak sampai di situ lagi. Nanti melahirkan atau istri melahirkan, apa yang terjadi? Macem-macem. Nanti anaknya dikasih gelang dari apa, benang hitam lah, macem-macem. Bahkan ada yang ustadz aja bergelang juga. Terlalu juga ini. Mohon maaf ini. Alasannya macem-macem. Wah ini gelang kesehatan, sudah dicek sama dokter ahli. Belum lagi lainnya lagi. Walaupun bukan emas, tapi kalau nyata rantai, kalung atau gelang, nyata larangannya. Kita beragama jangan menduga-duga, berangan-angan aja, jangan. Belajar. Tidak sampai di situ lagi. Nanti bikin rumah. Apa kaitannya dengan kain kuning? Tanyakan sama beliau itu yang pakarnya bangunan. Apa hubungannya, tambah kuatkah dengan tali kain itu? Tanyakan Mbah Joyo ini yang juga tukang senior ini. Ada kaitannya kah? Tambah kokohkah bangunan itu? Bahkan saya pernah nukang juga. Jadi kuda-kuda itu bukannya disambung begini, tapi dipotong ada suai lagi begini. Kekuatannya dari mana? Itu pantangan bilangnya. Masya Allah.
Belum lagi, lanjut lagi. Nanti rumahnya jadi pindahan rumah. Adanya 7 sudut. Dari mana itu? Dari kitab apa itu? Adzan memang ada tuntunannya, tapi untuk panggilan sholat 5 waktu di masjid. Apakah yang begini-begini ini mau kita abadikan? Apakah kita Islam yang toleransi, kemudian segala macam cara kita campur aduk? Islam ini sangat toleran. Mana yang terkait dengan keyakinan yang tidak bisa ditawar? Ada banyak hal yang masih bisa ditawar. Hadirin rahimahullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.